Kata Said Muhammad, ya, pengarang kitab ini, beliau mengatakan al-qiyam bi isya'atil mahabbah wal ulfa bainal ikhwan fil manzil. Berupaya untuk menebar, ya, perasaan saling sayang, saling mengasihi, saling mencintai sesama saudara, sama adik beradik itu dijaga. Dan yang punya peran nih orang tua, ya, yang punya peran orang tua, ya. Baik dia anak laki, perempuan, anak pertama, anak kedua, yang bungsu sekalipun, tetap orang tua jaga betul perasaan anak-anaknya. Jangan sampai tumbuh di dalam hati mereka ketidaknyamanan. Ya, karena ini masalah ini kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil nih, ya, tetapi nanti bisa berbekas di hati anak-anak. Ya, nah, itulah pendidikan anak begitu, harus diperhatikan, ya. Jadi manajemen keluarga memang harus betul-betul seperti dia mengelola satu perusahaan, ya. Jangan sampai nanti akhirnya merugikan dirinya nanti, ya. Anak yang sudah dididik, anak yang sudah diperhatikan, anak yang dia sedemikian luar biasa urus, tapi akhirnya karena dia tidak pandai-pandai, ya, menata kehidupan mereka, tidak ditanamkan rasa cinta di antara mereka, rasa sayang di antara mereka, sehingga akhirnya yang muncul adalah kebencian satu sama lain, ya. Jadi ditumbuhkan gimana anak-anak satu sama lain saling sayang. Kalau ya artinya biasalah yang namanya anak-anak kalau dalam dalam kehidupan di rumah itu, ya, satu sama lain bercanda, bahkan sampai berkelahi dan lain sebagainya, wajar. Tapi yang paling penting endingnya bagaimana kita yang atur. Jangan dibiarkan, ya. Harus ditumbuhkan bahwa ini adalah saudaramu, ini kakakmu, ini adalah adekmu, ya. Engkau harus jaga, harus saling mengasihi, saling membela, ya. Harus dikenalkan itu, harus dipahamkan. Ya, jangan sampai ada di antara mereka rasa bahwa orang tuanya lebih sayang kepada si A daripada si B. Nah, ini jangan sampai muncul seperti ini. Ini harus dihilangkan, ya. Jangan sampai berkembang di dalam pikirannya hal-hal yang seperti ini, ya. Kadang-kadang memang dengan adanya anak, apalagi satu keluarga yang belum mempunyai anak umpamanya, ketika kelahiran anak begitu perhatian luar biasa kepada anak pertama. Pada anak kedua, ketiga, perhatiannya mulai berkurang. Nah, yang seperti ini jangan sampai terjadi, ya. Karena itu semuanya diupayakan, semuanya biasa saja, ya. Jangan diperlihatkan terlalu berlebihan satu dengan yang lain. Perhatian ekstra itu adalah perhatian yang sifatnya hati, ya, yang terlihat juga dengan tutur kata, yang kemudian juga nanti dari hati ini yang menunjukkan bahwa dia punya perhatian dari hati yang paling dalam itu nanti terlihat dari tutur katanya, terlihat dari sikap perbuatannya, terlihat dari cara dia merespon bagaimana anak-anaknya. Ini nanti yang akan dirasakan oleh anak-anaknya. Ya, jadi ibarat orang yang sedang haus, anak-anak itu, ya, mereka ini kan haus perhatian, ya, anak-anak. Ya, mulai dari kecil itu, ya, mulai dari dia lahir, bayi itu anak-anak semuanya sangat haus perhatian. Nah, ini berbagi nih, ya. Ada masanya perhatian ibu harus lebih ekstra, lebih banyak. Ya, kan begitu. Nah, ada juga nanti gantian. Orang tuanya juga, bapaknya juga harus lebih ekstra, harus lebih dominan. Nah, dan ini harus dipahami, dimengerti oleh kedua orang tua. Nah, jangan nanti saat jatah si bapak memberikan perhatian yang ekstra, si ibu tidak mau melepaskan. Nah, ini juga nanti akhirnya tabrakan di sini. Sehingga nanti seringkali biasanya kalau dalam kehidupan rumah tangga itu, dalam kehidupan hubungan anak sama orang tua, dimarahin sama bapaknya, dia berlindung dengan ibunya, gitu, ya. Atau dimarahin sama ibunya, dia lari cari bapaknya.
minta pembelaan. Nah, di sini diperlukan koordinasi, diperlukan apa? Diperlukan semacam hubungan yang baik antara bapak dan ibu tadi. Jadi jangan dijadikan alasan nanti sama anaknya, karena anaknya tahu nih, ya, si ibu lebih bela dia atau si bapak lebih bela dia, kan begitu. Nah, ini biasanya muncul karena tidak ada komunikasi yang baik antara bapak dan ibu, antara orang tuanya.